Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Akang Teteh. Jumpa lagi dengan Bicara DP3A, Bincang Ramah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Saatnya kita bicara, bincang bersama DP3A. Perempuan berdaya, anak terlindungi pasti bisa. Podcast Bicara, Bincang Ramah DP3A Kota Bandung. Alhamdulillah setelah lama kita tidak jumpa, pada hari ini kita kembali mengudara. Tentunya dengan informasi-informasi yang penting bagi masyarakat. Kali ini kami mengundang narasumber, yaitu Ketua Harian Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung, Ibu Opi Novianti. Selamat pagi Ibu Opi. Selamat pagi Bu Kadis. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk acara bicara pada pagi hari ini. Ngomong-ngomong tentang Puspaga Bu Opi, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kabupaten kota wajib mendirikan ataupun mempunyai satu puspaga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga. Ya, tentunya ini merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang memang tentunya ingin memiliki ataupun ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di seputar keluarga. Nah, tentunya saya ingin memperkenalkan tentang Puspaga ini kepada warga Kota Bandung. Silakan Bu Opi, apa itu Puspaga, lalu adanya di mana, lalu apa sih kegiatan dari Puspaga ini, seputar Puspaga. Silakan Bu Opi. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan terkait Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung. Itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Untuk sekarang sekretariat Puspaga itu bertempat di Jalan Kebonwaru Tengah nomor 9 Kota Bandung, atau ada di Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal. Selama ini Puspaga ini memang melaksanakan layanan konseling, juga layanan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengasuhan berbasis hak anak, seperti itu. Nah, selain itu juga yang menjadi latar belakang dibentuknya Puspaga itu karena memang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak itu karena memang orang tua belum memahami bagaimana pengasuhan yang tepat terhadap anak, sehingga yang menurut mereka itu adalah ingin memberikan pengasuhan yang baik kepada anak, tapi ternyata sebenarnya itu menyalahi seperti itu. Jadi sehingga pemerintah merasa berkewajiban untuk membentuk sebuah lembaga edukasi yang diberikan kepada masyarakat agar mereka memahami bagaimana sebenarnya pengasuhan anak yang benar menurut kaidah-kaidah yang sesungguhnya seperti itu. Oke. Nah, jadi tentunya alhamdulillah Kota Bandung sudah memiliki wadah ini ya. Dan tentunya kami mengharapkan masyarakat Kota Bandung jangan sungkan-sungkan kalau ada hal-hal ataupun permasalahan khususnya terhadap pola asuh anak ya, juga mungkin bisa dengan tumbuh kembang si anak begitu ya. Mangga jangan sungkan-sungkan datang ke Puspaga. Insya Allah akan kami selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di keluarga yang ada di Kota Bandung ini. Nah, Bu Opi, tentunya dengan keberadaan Puspaga ini ya, penyelesaian masalah yang ada begitu, apakah selalu bisa diselesaikan 100% ya? Dan apakah ada masalah-masalah yang memang harus dirujuk begitu ya selama ini, dan bagaimana sih kesan masyarakat dengan keberadaan Puspaga ini? Apakah masyarakat Kota Bandung itu sudah tahu sebenarnya Puspaga tuh ada di Kota Bandung, dan untuk apa sebetulnya Puspaga itu gitu? Ya. Baik, terkait tentang layanan di Puspaga saat ini memang Bunda emang beragam sekali klien itu. Jadi secara umum kami mengarahkan bahwa sebenarnya solusi dari permasalahan yang ada di dalam keluarga itu kuncinya ada di keluarga itu sendiri. Kita hanya bisa memberikan konseling ataupun edukasi, tapi kuncinya bagaimana mereka bisa merubah pola asuh yang ada di dalam keluarga. Jadi
terkadang juga mungkin klien itu hanya butuh untuk sharing, curhat seperti itu, dan itu pun kami tidak membatasi dengan 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Terkadang yang klien tahun yang lalu, tahun sekarang juga konseling lagi, itu tidak menjadi permasalahan bagi kami. Selama memang kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan bisa memberikan sedikitnya alternatif solusi terhadap permasalahan mereka seperti itu. Dan juga memang untuk permasalahan keluarga ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga yang bernama Puspaga ini. Kita tetap berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Apakah itu dengan Dinas Kesehatan, juga dengan Dinas Sosial, juga DPPKB dan Kemenag juga, dan semua perangkat termasuk lembaga-lembaga masyarakat terkait. Karena untuk membentuk atau membina keluarga yang harmonis, sejahtera ini perlu kerjasama koordinasi dengan berbagai lembaga seperti itu. Dengan adanya kita melaksanakan bedah kasus. Nah, dengan bedah kasus ini satu permasalahan itu bisa kita urai, karena salah satu contohnya di masa pandemik ini permasalahan itu kompleks ya. Kebanyakan masalah ekonomi yang berdampak kepada hubungan keharmonisan di dalam rumah tangga. Kemudian ke pola asuhnya juga, belum lagi misalnya sekarang pembelajaran jarak jauh bisa menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Sehingga kita juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi berarti luar biasa ya Puspaga ini sebetulnya membantu masyarakat Kota Bandung, dan memang tidak salah lah undang-undang yang memang mengatakan bahwa setiap daerah itu wajib memiliki Puspaga. Ya tentunya kita juga ingin membantu masyarakat khususnya Kota Bandung yang mempunyai permasalahan-permasalahan yang memang berbasis hak anak yang bisa kita bantu sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, Bu Opi, kalau untuk Puspaga ini visi misinya apa ya? Visinya itu adalah membangun kualitas keluarga yang harmonis dan sejahtera. Nah, kalau untuk misinya itu adalah memberikan meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak. Kemudian kita juga kan kliennya ada yang dari anak ya, Bunda ya. Nah, jadi kita itu juga memberikan edukasi kepada anak bahwa mereka tuh memahami hak-hak mereka tuh apa, terus bagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi memang betul kalau memang dilihat dari visi dan misi, tentunya setiap daerah warga masyarakat setiap daerah itu membutuhkan adanya pusat pembelajaran keluarga ini. Nah, tentunya untuk keberlangsungan daripada Puspaga ini, Bu Opi, dibantu kan mungkin oleh tenaga-tenaga apa saja, Bu Opi? Kami di sana sampaikan susunan organisasi yang di Puspaga ini ketua umumnya adalah oleh istri Bapak Wali Kota Bandung, Ibu Hajah Siti Mumtama Odit Daniel SAP. Kemudian wakil ketuanya pun Ibu Hajah Yunimar Mulyana, dan kemudian kami ke bawahnya itu didukung oleh konselor-konselor yang dengan kompetensi, ada yang dari psikologi, ada yang dari pendidikan dan berbagai ilmu seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya tenaga-tenaga tersebut tentunya permasalahan-permasalahan yang ada bisa diselesaikan sesuai dengan ilmu yang ada di tenaga yang ada di Puspaga itu. Nah, tentunya Puspaga ini juga luar biasa kerjasama dengan selain dengan SKPD terkait juga bekerja sama dengan perguruan tinggi selama ini sehingga tentunya jangan khawatir bila ada permasalahan-permasalahan yang perlu dibantu dengan ilmu yang lebih tinggi lagi, kita telah siap juga karena memang kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerhati anak perguruan tinggi seperti itu. Nah, tentunya Bu Opi dengan masa pandemi ini nih, kasusnya gimana nih yang datang ke Puspaga? Meningkat atau bagaimana? Lalu apa yang banyak? Nah, kasusnya apa yang banyak? Tentu saja kalau dari data yang kami miliki di 2020 itu tercatat 146 kasus. Nah, untuk 2021 ini sampai bulan Juli itu sudah 109 kasus. 109 kasus. Itu semua kasus anak ya? Sebagian besar itu kalau kami lihat tuh lebih besar permasalahan rumah tangga, Bunda. Rumah tangga. Intinya rumah tangga. Jadi daripada misalnya apakah itu masalah komunikasi, apakah itu masalah bagaimana suami istri itu menunaikan kewajibannya, ketika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya otomatis dampaknya kepada pengasuhan terhadap anak. Atau misalnya terjadi perceraian kan tentu itu pun
nanti hak asuhnya seperti apa, nanti siapa yang, dan ada goncangan juga terhadap anak, itu kan jadi kompleks. Jadi memang muaranya itu dari rumah tangga, seperti itu. Ya tentunya berarti permasalahan apapun muaranya dari keluarga, dari rumah tangga, ya tentunya memang yang betul-betul harus diperhatikan adalah tentang ketahanan keluarganya kalau begitu ya. Kalau kita lihat ke sana begitu. Bila ketahanan keluarga ini memang bisa berjalan dengan baik, dipertahankan dengan baik, insya Allah untuk segala sesuatu hal permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, kira-kira Bu Opi, masalah-masalah yang hadir pada pandemi COVID-19 ini di Puspaga ya, mungkin kan tidak hanya anak begitu ya, mungkin juga bisa dari orang tua. Nah, sasarannya sebetulnya kalau untuk Puspaga tuh siapa aja sasaran dari Puspaga? Ya, sasaran di kita itu memang kalau keluarga kan ada di situ, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada remaja, termasuk yang persiapan pranikah itu juga ada seperti itu Bunda. Nah jadi memang kita beragam sasarannya gitu, tapi kita usahakan memang bisa melayani mereka dengan seoptimal mungkin. Nah Bu Opi, kalau kita melihat ya bahwa untuk pola asuh anak, tumbuh kembang anak, kan tidak hanya dibebankan perannya kepada seorang ibu ya, setuju nggak? Jadi seorang ayah juga tentunya harus bisa memperhatikan ya bagaimana sih tumbuh kembang si anak, pola asuhnya seperti apa yang memang harus diberikan kepada anak supaya nanti si anak ini bisa jadi generasi penerus kita lah begitu ya. Nah kira-kira ada kegiatan apa dari Puspaga yang melibatkan ayah supaya ayah pun lebih aware lah gitu terhadap ya pola asuh anak, terhadap tumbuh kembang anak, juga terhadap keluarga. Mungkin ada kegiatan-kegiatan ataupun ada suatu usaha dari pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Puspaga untuk hal-hal demikian. Iya, baik Bu Kadis. Untuk kegiatan yang berupa edukasi atau meningkatkan peran para ayah di dalam pengasuhan anak, kita ada dialog interaktif ayah nyentrik ya. Jadi kita sebenarnya sebuah program edukasi, tapi kita bentuknya sharing dengan berbagai macam profesi. Mereka sebenarnya bagaimana sih gitu peran para ayah gitu ya dalam pengasuhan terhadap anak, supaya kita bawa secara rileks, bincang-bincang santai sehingga ilmunya nyampe tapi tidak terkesan menggurui. Karena mungkin para ayah ini mungkin udah dari Senin sampai Jumat itu udah sibuk bekerja, sehingga kita mengemasnya itu dengan secara lebih elegan seperti itu ya. Jadi berarti tentunya Puspaga menyelenggarakan suatu semacam talk show, webinar atau apa tentang peran serta ayah begitu ya di dalam pengasuhan ataupun memenuhi hak-hak anak ini. Ini rutin dilakukan nggak Bu Opi? Rutin, hampir setiap bulan. Setiap bulan ya, sebulan satu kali ya. Nah tapi kali. peserta kumata, apa memang ayah sudah banyak pesertanya ayah-ayah atau tetap sekolah ayah tapi ibu yang ikut Iya, karena memang para ibu ini perhatian terhadap ilmu parenting itu sangat tinggi. Jadi kita nggak bisa melarang ketika mereka ingin join nggak bisa. Kita misalnya memang sasarannya para ayah, tapi para ibu tetap mendampingi juga tidak permasalahan bagi kami, karena memang justru itu lebih baik Bunda kalau misalnya keduanya bisa ikut gitu ya dalam kegiatan termasuk ketika kita kemarin tanggal 29 Juli mengadakan dialog sambung rasa anak dan ayah. Alhamdulillah animonya cukup bagus Bunda, sehingga sampai 9.000 viewer ya di YouTube dan di Zoom gitu. Dan respon dari anak-anak juga, mereka akhirnya merasa ini ya, karena ini yang harus kita bentuk bahwa keran komunikasi antara anak dan ayah itu harus dibangun, karena disitulah kita mulai untuk bisa menyampaikan atau membentuk karakter anak itu kuncinya dari komunikasi. Ya betul. Jadi Ibu dan Bapak Akang Teteh, tentunya pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Puspaga selalu ingin mengajak kepada masyarakat Kota Bandung untuk bagaimana caranya kita sama-sama mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu bagaimana tentang pola asuh anak, bagaimana tentang tumbuh kembang anak,
hak-hak anak harus diperhatikan dan sebagainya, kami selalu mengajak ayah. Jadi tidak hanya ibu saja. Oleh karena itu dalam 1 bulan sekali ini Puspaga selalu mengadakan parenting seperti ini dan kami mengharapkan para ayah ikut serta begitu. Tentunya dalam masa pandemi ini ya kami mengajak juga para ayah juga ikut sehingga tentunya bisa mengetahui permasalahan yang terjadi tentunya selama masa pandemi ini yang dihadapi oleh anak. Anak ini kasihan masa pandemi itu belajar kan jarak jauh, ya kan? Jadi kesempatan ketemu sama teman sebayanya, kesempatan untuk bermainnya sangat terbatas begitu ya. Belum ibu juga akhirnya harus mempunyai waktu yang lebih dari biasanya. Yang biasanya jam-jam sekolah si anak ada di sekolah, ya kan, diawasinya oleh guru, tetapi sekarang kan tetap ibu yang mengawasi. Sehingga ibu pun harus mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengawasi, menemani anaknya. Nah, hal ini yang memang harus dipotret oleh seorang ayah, harus ditoong nih oleh seorang ayah kira-kira harus seperti apa nih peran ayah di dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya Bu Opi, kemarin saya dengar mendapatkan penghargaan ya. Alhamdulillah, selamat ya Puspaga Kota Bandung, Ibu dan Bapak, Akang Teteh mendapatkan penghargaan juara ketiga video edukasi layanan Puspaga di masa pandemi. Video edukasi layanan Puspaga di masa pandemi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wah, selamat, hebat Puspaga Kota Bandung. Mudah-mudahan semakin dikenal oleh warga masyarakat Kota Bandung, sehingga tentunya kami ingin supaya masyarakat Kota Bandung bisa mempergunakan fasilitas yang memang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung ini. Dan mungkin masyarakat Kota Bandung, Ibu Bapak Akang Teteh juga ingin tahu Bu Opi, kira-kira layanan apa saja sih yang dilakukan oleh, yang bisa dilakukan oleh Puspaga ini? Ya, layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Tadi yang pertama adalah masalah layanan konseling. Layanan konseling, masyarakat bisa mengakses di IG puspaga.bdg. Di situ ada nomor kontak yang bisa di-chat melalui WA untuk di situ mereka perjanjian dulu Bunda ya, jadi dengan perjanjian karena kan di masa pandemi ini kita nggak bisa melayani secara langsung seperti itu. Layanan konseling, kemudian seperti tadi kita juga ada sekolah keluarga, webinar, edukasi seperti itu, dan juga di situ juga ada layanan rujukan. Jadi ketika memang di kita nggak ada penanganan misalnya untuk terapi seperti itu ya, atau misalnya untuk yang perlu penanganan psikiater, kita tidak bisa sampai searah itu, paling kita merujuk ke lembaga yang lebih berkompeten. Oke. Nah, ada nggak Bu Opi angkanya dari sekian 109 yang sudah hadir di Puspaga, memerlukan penanganan di Puspaga, berapa persen masalah yang terselesaikan atau berapa persen yang harus dirujuk gitu? Ada nggak angkanya? Nah, untuk sementara ini memang datanya masih diproses Bunda ya. Tapi memang secara garis besar ketika mereka sekali melakukan konseling dan mereka tidak menindaklanjuti, kita anggap itu sudah selesai. Nah, namun ada juga beberapa yang memang itu masih perlu penanganan. Cuman itu hanya beberapa kasus, 1 atau 2 kasus yang masih kita dampingi sampai saat ini. Karena itu keterkaitan juga dengan lembaga yang lain seperti ya? Itu kita masih dampingi seperti itu. Ya, alhamdulillah Puspaga Kota Bandung ini memang kami sudah bekerja sama ya dengan beberapa lembaga, sehingga bila ada kasus-kasus yang memang harus diselesaikan lebih lanjut lagi, ya kami memang merangkul lembaga-lembaga tersebut untuk kami bedah bersama kasus-kasus yang ada, yang terjadi di Puspaga ini. Nah, kira-kira Bu Opi di Puspaga ini ada berapa konselor Bu Opi? Di kita sekarang ada 11 konselor. Ada 11 konselor tuh. Jadi jangan khawatir masyarakat Kota Bandung, di kami ada tenaga profesional yang memang khusus menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat Kota Bandung di dalam keluarga. Dan tentunya kami sekali lagi mengajak kepada seluruh warga Kota Bandung, jangan sungkan-sungkan untuk
mempergunakan fasilitas yang sudah pemerintah Kota Bandung siapkan, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga ataupun Puspaga. Nah, Bu Opi, tentunya di dalam keberlangsungan Puspaga ini, kalau melihat dari kacamata kita sebagai pemerhati anak begitu ya. Kasus-kasus yang memang selama ini terjadi, tadi Bu Opi bilang di Puspaga banyak rumah tangga juga begitu. Tetapi kalau anak, Bu, yang paling banyak masalah apa? Misalnya masalah kekerasan kah, atau masalah pelecehan kan tidak kekerasan tidak hanya misalnya fisik saja kan, bisa juga psikis ya kan, bisa juga seksual misalnya gitu ya. Nah, yang hadir di Puspaga khusus nih masalah anak di masa pandemi ini. Karena saya melihat di masa pandemi ini justru malah kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat. Jadi efeknya, dampaknya ya ke anak begitu ya. Nah, kalau di Puspaga, yang hadir di Puspaga gimana kira-kira? Beragam. Yang untuk ini. Ya, terima kasih Bunda. Memang beragam untuk kasus anak ini. Ya mungkin ada juga dengan tentang pergaulan bebas, karena mereka sekarang nggak belajar di sekolah, mereka pergaulan bebas, sehingga mereka mungkin ada yang ke minuman keras seperti itu. Ada juga yang misalnya masalah hak asuh, ketika misalnya bapak dan ibu terpisah, orang tua ini ingin konsultasi bagaimana hak asuh anak mereka, itu masuknya kemana. Yang jadi permasalahan juga Bunda, yang perlu kita ini, ketika pernikahan itu dilaksanakan tidak tercatat secara hukum negara, sehingga mereka kesulitan untuk misalnya melengkapi administrasi seperti itu ya. Kita memang masih berkoordinasi dengan Disduk Capil sehingga supaya mereka juga ya edukasi buat mereka juga bahwa bukan hal yang main-main, bahwa pernikahan itu bukan hal yang main-main, dan itu dampaknya tuh sangat luas apabila mereka melakukan pernikahan tidak tercatat secara kenegaraan seperti itu. Nah, kemudian juga masalah tumbuh kembang anak, kami juga agak menangani permasalahan anak yang misalnya anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, itu memang perlu kami rujuk juga ke lembaga yang lebih berkompeten. Nah, jadi sekarang ini apa Bu Opi yang banyak kasusnya kekerasan terhadap anak, psikis, fisik atau apa? Ya, memang kalau kekerasan psikis juga ada Bunda. Jadi misalnya pola asuh ayah yang otoriter gitu ya, atau terlalu keras misalnya kan ayah sambung gitu. Jadi misalnya ayahnya meninggal terus anaknya sekarang ikut dengan ayah sambungnya, dan ini masih adaptasi, itu yang sedang yang terjadi seperti itu. Nah, anak-anak ini sekarang di masa pandemi seperti ini mungkin mereka kebingungan ya harus apa, harus ngapain. Jadinya mereka terjadi semacam depresi seperti itu, dan itu memang orang tua harus peka supaya anak-anaknya tetap terbuka mau komunikasi kepada orang tua, karena ketika kita misalnya orang tua terlalu keras, anak lebih tertutup. Karena ada saatnya ketika anak menginjak usia SMP SMA, kita harus lebih kontrol lebih ketat lagi ya. Seperti itu, tidak bisa seperti misalnya pimpinan ke bawahan, tapi kita harus menjadikan mereka sebagai teman seperti itu. Jadi mereka bikin mereka nyaman, intinya Bunda seperti itu. Ya, jadi Ibu dan Bapak Akang Teteh ya, tentunya inilah yang tadi disebut ketahanan keluarga itu, bahwa memang kita harus jeli, kita harus peka ya untuk kegiatan anak sehari-hari ya. Jangan mempercayakan begitu saja, maksudnya jangan percaya anak tuh tidak berkegiatan keluar, karena memang tidak boleh keluar, tidak ada kegiatan sekolah di sekolah ya, sehingga si anak ini misalnya jadi di dalam kamar terus. Dan jangan percaya begitu saja, bahwa anak saya alhamdulillah, anak saya mah anak baik, anak yang tidak pernah main, di dalam kamar terus, tidak pernah keluar. Nah, tapi tanpa dikontrol oleh orang tuanya. Nah, tentunya bagi orang tua, bagi anak-anaknya yang memang seperti ini, sekali-kali kita harus melihat kegiatan mereka apa di dalam kamar itu ya. Dan banyak sekali kejadian yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti itu. Nah, tentunya Ibu dan Bapak Akang Teteh, kehadiran Puspaga di Kota Bandung ini kami yakin bahwa
masyarakat Kota Bandung dapat mengakses dengan baik, dengan mudah, sehingga tentunya permasalahan-permasalahan yang memang ada di keluarga, di masyarakat Kota Bandung ini, insya Allah akan kami bantu untuk menanganinya, dan syukur-syukur masalah itu bisa diselesaikan di Puspaga itu. Tetapi jangan khawatir, bila ada masalah yang memang harus penanganan lebih lanjut lagi, insya Allah kami pun sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait, perguruan tinggi, lembaga peduli pemerhati anak, ya, dan lain sebagainya, sehingga tentunya kami akan bekerja sama, bedah kasus bersama bila ada masalah-masalah yang memang diperlukan penyelesaiannya lebih lanjut lagi. Cep, masih ada waktu nggak, Cep? 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Bu Opi, mungkin ada pesan terakhir sebelum kita tutup acara ini. Tentunya kita mengajak kepada masyarakat Kota Bandung untuk mengikuti sekali-sekali parenting ataupun webinar yang memang akan dilaksanakan oleh Puspaga apa dan lain sebagainya. Mangga, silakan. Lebih dekat ke mic, Bu. Lebih dekat ke mic lagi. Ya, baik Bu Kadis. Untuk pesan yang terakhir yang bisa kami sampaikan untuk para keluarga di Kota Bandung, bahwa apapun permasalahan yang ada di dalam keluarga itu, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Tapi kembali kuncinya adalah pada para orang tua itu sendiri, apakah mereka mau berubah, meningkatkan kapasitas dirinya melalui berbagai macam, sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu parenting yang sekarang bisa kita akses dari media sosial, dari berbagai macam, dari internet, dari gadget, itu banyak sekali, termasuk juga sekolah keluarga yang kami selenggarakan. Jangan segan, karena layanan yang dilaksanakan oleh Puspaga itu insya Allah gratis untuk masyarakat. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk para masyarakat agar bisa mengakses konseling permasalahan yang ada di dalam keluarganya, seperti itu. Oke. Nah, Ibu Bapak Akang Teteh, ya tentunya tadi Bu Opi sudah menjelaskan secara jelas, gamblang, panjang lebar, bahwa Puspaga ini adalah layanan yang bisa difasilitasi secara gratis. Dan insya Allah bagi para ayah ataupun calon ayah, kami mengajak, hayulah bergabung. Kalau kebetulan kami setiap bulannya, hari-harinya nggak tentu ya, Rebo atau apa gitu belum tentu. Oh, kalau kita melayani sekolah dari hari kerja. Sekolah ayah ya, kita memang menyesuaikan dengan narasumbernya. Insya Allah nanti diinformasikan. Ya, jadi nanti harus sering-sering melihat info-info dari medsos Puspaga, tentunya dari IG Puspaga, karena memang di sana ada jadwal kalau kami melaksanakan menyelenggarakan sekolah ayah. Kami mengajak para ayah, juga calon ayah, untuk ikut berpartisipasi di dalam sekolah ayah ini. Insya Allah ilmu itu bermanfaat, terutama apalagi bagi calon ayah ya, kedepannya ingin membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada BJB yang sudah menjadi sponsor tunggal acara podcast Bicara ini, Bicara Bincang Ramah DP3A Kota Bandung. Ibu Bapak Kang Teteh jangan lupa, nah, acara ini, kegiatan ini di like, share, komen, and subscribe. Ya, mudah-mudahan informasi-informasi ini bermanfaat bagi Ibu Bapak Akang Teteh, masyarakat Kota Bandung, wargi Kota Bandung. Sekali lagi selamat kepada Puspaga yang sudah mendapatkan juara 3 lomba video edukasi pelayanan Puspaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Bicara Bincang Ramah DP3A Kota Bandung. Saatnya kita bicara bersama DP3A. Perempuan berdaya, anak terlindungi pasti bisa. Podcast Bicara Bincang Ramah DP3A Kota Bandung.